Selamat malam, perkenalkan nama saya Syamkan Wijaya dari kelas F2. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang polusi udara. Jadi selamat menyaksikan. Permasalahan yang saya ambil kali ini adalah polusi udara. Polusi udara merupakan masalah global yang semakin meningkat akibat aktivitas manusia. Polusi udara ditandain dengan peningkatan zat berbahaya seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen oksida, ozon troposfer, dan partikel halus di atmosfer. Fenomena ini dapat diamati dari perubahan kualitas udara di perkotaan, meningkatkan kabut asap, serta dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan ekosistem. Dari poin-poin analisis penyebab, jadi polusi udara disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia dan faktor alam. Emisi kendaraan bermotor menghasilkan gas beracun seperti CO dan NOx yang mencemari udara. Industri dan pembangkit listrik yang menggunakan batu bara serta minyak bumi melepaskan SO2 dan CO2, menyebabkan hujan asam dan efek rumah kaca. Kebakaran hutan dan lahan menghasilkan asap tebal yang mencemari udara dan dalam skala besar. Pembakaran sampah, terutama plastik, melepaskan zat beracun seperti dioksin dan karbon monoksida. Di sektor pertanian, pupuk kimia dan peternakan menghasilkan amonia dan metana yang memperburuk kualitas udara. Selanjutnya mendeskripsikan analisis akibat. Polusi udara berdampak buruk pada kesehatan, lingkungan dan iklim. Partikel halus dan gas beracun menyebabkan penyakit pernapasan seperti asma dan bronkitis, serta meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke. Di lingkungan, polutan seperti SO2 dan NOx memicu hujan asam yang merusak tanaman dan mencemari tanah serta air. Dalam jangka panjang, gas rumah kaca seperti CO2 dan metana mempercepat pemanasan global, menyebabkan perubahan iklim, cuaca ekstrim, serta naiknya permukaan air laut. Jadi, analisis penyebab dan akibatnya yaitu polusi udara disebabkan oleh emisi kendaraan, industri, kebakaran hutan, pembakaran sampah, serta aktivitas pertanian dan peternakan. Kendaraan dan pabrik menghasilkan gas beracun seperti CO, NOx, SO2, dan CO2 yang mencemari udara dan mempercepat pemanasan global. Kebakaran hutan dan pembakaran sampah menambah polusi dengan asap serta zat beracun. Sementara pertanian dan peternakan menghasilkan gas amonia dan metana. Refleksi yang saya dapat yaitu polusi udara adalah hasil dari aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan. Kesadaran masyarakat terhadap bahaya polusi udara masih rendah, sehingga banyak individu dan perusahaan yang kurang memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Kebijakan yang diterapkan belum cukup ketat untuk mengendalikan pencemaran udara, sehingga masih banyak industri dan kendaraan yang menghasilkan emisi tinggi. Jika tidak ada tindakan nyata, kualitas udara akan terus menurun dan mengancam keberlanjutan lingkungan hidup. Mendeskripsikan poin-poin dari mengatasi masalah, yaitu pemerintah harus menerapkan regulasi ketat terhadap emisi kendaraan, industri, dan pembakaran sampah. Penggunaan energi bersih seperti tenaga surya dan angin perlu didorong untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, serta transportasi juga harus beralih ke kendaraan listrik dan transportasi umum guna menekan emisi gas buang. Penghijauan kota dengan menanam lebih banyak pohon dapat membantu menyerap polutan udara. Selain itu, edukasi masyarakat tentang pengelolaan limbah dan pengurangan penggunaan kendaraan pribadi sangat penting. Terakhir, inovasi dalam teknologi filtrasi udara dan sistem industri ramah lingkungan perlu dikembangkan untuk mengendalikan polusi udara secara efektif. Jadi, kesimpulan yang saya ambil yaitu polusi udara merupakan masalah serius yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti emisi kendaraan, industri, pembakaran sampah, serta faktor alam seperti letusan gunung berapi. Dampaknya sangat luas, mulai dari gangguan kesehatan seperti penyakit pernafasan dan jantung, hingga kerusakan lingkungan seperti hujan asam dan pemanasan global. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan regulasi ketat, penggunaan energi bersih, transportasi ramah lingkungan, penghijauan,
serta edukasi masyarakat. Dengan langkah-langkah ini diharapkan kualitas udara dapat membaik sehingga kesehatan manusia terjaga dan lingkungan tetap lestari. Sekian pemaparan praktek pada hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.